sahabat Semansa, jumpa lagi bersama saya Baska di Chipspeak, Semansa Promote, Empowerment, and Knowledge. Nah teman-teman, pada episode Chipspeak kali ini nih kita kedatangan lagi salah satu siswa yang lagi-lagi merupakan ketua dari salah satu ekstra yang ada di SMA Negeri 1 Singaraja, lebih tepatnya adalah ekstra KS-PAN. Nah teman-teman tahu nggak sih siapa ketua KS-PAN untuk saat ini dan juga apa itu KS-PAN? Pasti ada yang belum tahu kan? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita sambut. Inilah dia Mang Adi sebagai ketua KS-PAN. Halo Baska. Halo Mang Adi. Sebelumnya selamat siang. Perkenalkan, nama aku Nyoman Adi Subakti, bisa akrab dipanggil Mang Adi. Dan di sini aku sebagai perwakilan dari ekstra KS-PAN Geraha Janu Abirama SMA Negeri 1 Singaraja. Dan aku menjabat sebagai ketua KS-PAN pada periode 2022-2023. Oke Mang Adi. Mang Adi ini kan ketua ekstra ya, ekstra KS-PAN. Nah, boleh tahu nggak sih atau boleh dijelasin nih ke teman-teman yang lagi nonton, mungkin dari mereka ada yang belum tahu apa sih itu sebenarnya KS-PAN? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Baska. Jadi untuk KS-PAN merupakan singkatan dari kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba, di mana sesuai dengan Peraturan Gubernur tahun 2015 nomor 91 tentang pembentukan organisasi tentang penyalahgunaan dan penghindaran tentang HIV, narkoba, AIDS maupun lain sebagainya yang berhubungan dengan itu. Oke, kelompok siswa peduli AIDS dan narkoba ya Mang Adi ya? Narkoba, AIDS dan narkoba. Sebenarnya AIDS dan narkoba itu apa sih Mang? Baik, untuk AIDS dan narkoba itu sendiri yang pertama yaitu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, di mana virus ini mampu membuat seseorang pengidapnya mengalami lemas atau bahkan tidak akan sadarkan diri. Lanjut ke AIDS. AIDS adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana menyebabkan orang tersebut mengalami atau tahap akhir dari sistem atau kasus dari HIV itu sendiri. Lanjut ke narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang. Adapun nama lain dari narkoba sesuai dengan kata atau perintah dari Kementerian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ini disebut sebagai NAPSA atau kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Oke, terus Mang, apa sih ini tujuan dibentuknya KS-PAN? Untuk tujuan dari dibentuknya KS-PAN ini sendiri sebenarnya menghindari atau mengurangilah istilahnya penyalahgunaan narkotika atau narkoba, napsa atau lain sebagainya, dan mengurangi penyebaran HIV AIDS di kalangan remaja. Oke, mengurangi penggunaan narkoba atau terkenanya narkoba gitu ya untuk kalangan-kalangan remaja saat ini ya Mang Adi ya. Terus nih di KS-PAN terutama di SMA Negeri 1 Singaraja, itu mempelajari tentang apa aja sih selain narkoba, terus tentang HIV AIDS, terus apa lagi? Tentunya juga untuk kami di sini mempelajari tidak luput dari narkoba, HIV maupun AIDS. Adapun tambahan lainnya seperti pacaran sehat, tentang pergaulan bebas, dan IMS. IMS itu apa sih Mang? IMS itu sendiri yaitu infeksi menular seks, di mana infeksi ini disebabkan oleh salah satu cairan yang bukan sel sperma maupun sel telur yang menyebabkan keluarnya cairan ini keluarnya sebelum keluarnya sperma atau sel telur dari perempuan maupun laki-laki itu sendiri. Oh, oke. Terus tadi selain IMS sendiri kan ada pacaran sehat ya Mang ya? Terus tentunya nih di kalangan kita nih, kalangan remaja pastinya pasti banyak banget yang udah pacaran. Nah, bisa dijelasin nggak sih pacaran sehat itu gimana? Mungkin biar teman-teman itu tahu gimana sih pacaran yang sehat dan tidak saling merugikan pihak satu dengan pihak lainnya. Oh, untuk pacaran sehat itu tentunya kita harus membatasi ya antara satu misalnya perempuannya antara laki-lakinya. Boleh bersentuhan tapi jangan berlebihan. Itu pada intinya. Kalau kita terjerumus ke dalam nafsu dari kita masing-masing, tentunya kita akan menjerumus ke dalam hal-hal yang berbau seksual. Misalnya mulai saya dari hal kecil dah, berciuman. Nah, dulu berciuman istilahnya mereka nafsunya terangsang. Karena itu mereka akan berkelanjutan dan terus menjadi terjerumus ke hal-hal yang berbau seksual lainnya. Oke. Terus nih Mang Adi, untuk ekstra KS-PAN atau anak-anak KS-PAN di SMA Negeri 1 Singaraja itu pernah ikut kegiatan gini nggak sih tentang hal-hal yang berkaitan dengan KS-PAN gitu?
Untuk kegiatan di lingkup KSPAN itu sebenarnya tidak jauh-jauh ya dari lingkungan sosialisasi, di mana tujuannya yang tadi saya sebutkan tadi, tujuannya untuk memberitahu di kalangan remaja ataupun dalam lingkup luasnya itu masyarakat, kita diajarkan untuk menjauhi hal-hal untuk menghindari terjadinya penyebaran narkoba, HIV, AIDS maupun hal-hal yang berbau negatif lainnya. Di sini kita yang pertama mulai dari untuk kepengurusan saya di sini pada bulan Februari lalu kami pernah mengadakan sosialisasi di Interkom SMA Negeri 1 Singaraja mengenai materi pacaran sehat, yaitu waktu itu pada tanggal 14 Februari tepat di hari Valentine kami mengadakan sebuah talk show atau tanya jawab yang dilakukan di IG KS Panarkel Semansa dan diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di Semansa ini. Oke, berarti pas banget ya tanggal 14 Februari di mana itu karena hari kasih sayang nih. Biasanya nih teman-teman yang punya pacar pasti kan ngirain Valentine itu sama pacarnya. Jadi sekaligus di mana di hari kasih sayang ini kita lagi merayakan kasih sayang bersama pacar ataupun orang-orang yang disayang lainnya. Dan alangkah baiknya nih dari KSPAN udah langsung ngingetin apa sih itu pacaran sehat. Nah gitu. Oke, keren banget emang Adi. Terus untuk penghargaan nih bagi organisasi KSPAN itu udah ada nggak sih? Oh, untuk penghargaan dari yang kita dapat nih, baru-baru ini pada Desember 2022 lalu, kami mendapat awards dari Bali Children Project atau BCP Awards pada bagian penyuluhan terbanyak di divisi penyuluhan tentang HIV maupun AIDS. Oke, keren banget ya. Dari BCP ya makanya. Terus nih Bang, aku mau nanya dong, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan mungkin banyak dari anak muda atau anak remaja saat ini udah terkena atau terkena kasus penyalahgunaan narkoba itu apa sih kira-kira faktornya? Untuk faktor-faktornya itu pertama dari pergaulan ya. Misalnya teman satu menggunakan, pasti mereka kayak diolok-olok istilahnya supaya ikut tergabung ke dalam misalnya temannya merokok. Nah, pada saat merokok itu pasti salah satu dari mereka ada yang tidak merokok kan. Nah, mereka dipaksa untuk mengikuti cara teman-teman tersebut atau bisa disebut sebagai cara mereka bersosialisasi di mana rokok itu digunakan sebagai alat untuk misalnya membanggakan diri tersebut. Aku udah ngerokok loh gitu. Oh, iya. Bener-bener banyak banget sih kayak gitu makanya. Kadang kita nih kalau lagi ada di satu apa ya bilangnya lingkup pertemanan nih pasti bakal ada terutama nih yang cowok-cowok emangnya yang sering banget. Nah itu ada yang ngerokok terus dan pasti selalu ada yang nggak ngerokok. Itu pasti dia kayak dipengaruhin gitu kan. Ayo coba dan akhirnya dia pun terkena makanya dan dia ikut jadi kecanduan rokok. Nah ngomong tentang rokok nih, rokok itu kan bikin kecanduan juga makanya. Berarti rokok itu narkoba dong? Untuk rokok itu bukan tergolong narkoba sih, tapi tergolong ke zat adiktif. Di mana zat adiktif ini menyebabkan orang tersebut mengalami ketergantungan jika tidak mengkonsumsi hal itu. Oke, berarti narkoba itu sudah pasti bikin candu, tapi yang bikin candu belum tentu narkoba. Bisa aja senyumnya dia. Oke. Oke, Bang. Terus untuk cara menghindari terkena kasus penyalahgunaan narkoba itu gimana, Bang? Untuk menghindarinya sih, kita mulai dalam lingkungan keluarga dulu ya, ataupun diri kita sendiri. Misalnya dari diri kita sendiri tidak menolak tentang hal tersebut, maka kita ajari diri kita sendiri untuk tidak terjerumus ke hal-hal tersebut. Selanjutnya di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan peran penting bagi kita maupun lingkungan luar kita. Di lingkungan keluarga, kita mulai diajar oleh orang tua dari kecil hingga dewasa. Misalnya, dalam sebuah kasus broken home, salah satu dampak dari broken home ini merupakan anaknya. Nah, anak ini merupakan korban dari perkelahian atau bisa disebut sebagai cekcok lah antara kedua belah pihak dari pihak ibu maupun ayah. Nah, dari peristiwa ini kita dapat mengambil kesimpulan yang menjadi korbannya adalah anak sendiri. Anak itu kan kayak misalnya panutan lah, contoh orang tuanya. Anaknya misalnya dia berubah menjadi ngikutin orang tuanya kan. Benar-benar. Waktu itu juga kita dapat meneliti sebuah kasus di mana anak broken home ini terjerumus ke dalam narkoba karena pengaruh dari orang tuanya. Oke, berarti belum tentu ya yang mempengaruhi satu orang itu untuk terkena narkoba tuh belum tentu dari lingkup yang bukan di dalam keluarga, biasanya luar keluarga kan, biasanya kan temen ya. Tapi ternyata kasus narkoba ini juga bisa
timbul atau dipengaruhi oleh faktor internal keluarga. Contohnya misalnya kalau orang tuanya pengguna narkoba, bisa juga anaknya mengikuti jejak orang tuanya yakni menggunakan narkoba. Oke, Mahadi, selain itu tadi kita kan sempat bahas juga nih HIV AIDS. HIV AIDS itu kan penyakit ya, penyakit yang menular gitu. Terus kira-kira apa nih yang bisa kita atau langkah yang bisa kita lakuin agar kita terhindar dari HIV AIDS ini? Untuk langkah-langkah yang bisa kita hindari dari HIV AIDS tersebut kan bisa menular melalui darah atau cairan yang keluar dalam tubuh. Kita bisa menghindarinya dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bergantian, terus tidak mendonorkan darah atau berhati-hati dalam mendonorkan darah. Kita wajib juga mengeceknya supaya kita terhindar dari penyebaran virus tersebut. Selain itu juga berhubungan seks bisa kita menyebabkan adanya terjadinya penularan satu sama lain penyebaran HIV AIDS tersebut. Oke, terus kalau misalnya nih udah ada orang yang terlanjur atau udah kena HIV AIDS itu bisa sembuh? Untuk sembuhnya sih belum ditemukan ya pasien yang sembuh total. Jadi pasien tersebut wajib mengkonsumsi sebuah pil atau bisa disebut sebagai ARV atau antiretroviral, di mana obat ini digunakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus tersebut agar tidak menjadi komplikasi dan akhirnya menjadi AIDS. Oke, teman-temannya. Tapi misalnya nih, kan biasanya orang-orang yang terkena penyakit itu bakal dikucilin nih dalam suatu lingkungan hidupnya dia. Misalnya kayak di lingkungan masyarakat yang dekat tempat tinggal itu pasti dikucilin kan. Itu sebenarnya tindakan yang benar gak sih? Untuk dikucilin itu kan jelas salah. Gimana? Kalau dikucilin itu kita kayak merasa disingkirkan gitu dari lingkungan. Kalau di lingkungan tersebut tidak baik kan sama-sama merugikan juga. Kita sebagai KSPAN nih, kita wajib melindungi korban-korban di mana yang muncul stigma dari masyarakat. Misalnya contohnya, kalau kita sentuh aja misalnya langsung bisa tertular. Sebenarnya stigma tersebut salah ya. Kita wajib mengetahui apa dulu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyebaran tersebut. Misalnya perlu diketahui tadi kan aku udah sebut tentang penyebaran tersebut bisa melalui darah. Kalau sentuhan aja kan kita misalnya masa langsung darahnya aja sentuh gitu. Kita wajib juga mengetahui hal-hal tersebut. Oleh karena itu dibentuklah organisasi KSPAN. Oke. Jadi HIV AIDS itu nggak menular tuh cuma karena sentuh gini. Ya aku kena HIV. Oke. Jadi itu tuh menular dari gini makanya cairan-cairan tubuh ya kayak darah, terus sperma dan juga sel telur. Nah, itu tadi beberapa pembahasan kita terkait HIV AIDS, narkoba, pacaran remaja, pacaran sehat Bang ya, dan lain-lain lagi. Nah, mungkin kalau teman-teman masih butuh informasi nih tentang HIV AIDS atau pacaran sehat itu kayak gimana, terus cara menghindari HIV AIDS, menghindari penyalahgunaan narkoba, itu mungkin kalian bisa tanya-tanya nih sama anak KSPAN SMA Negeri 1 Singaraja. Kalau bisa nih langsung cari ketuanya ya. Oke Mahadi, yang terakhir deh, nggak terakhir banget sih ini. Apa sih harapan Mahadi untuk periode KSPAN yang saat ini ke depannya itu mau gimana? Untuk harapan di periode aku tentunya bisa meminimalisir terjadinya penyebaran HIV AIDS maupun narkoba di lingkungan sekolah khususnya SMA Negeri 1 Singaraja ini. Kita wajib membentuk sebuah kelompok di mana kelompok ini mampu untuk memberikan penyuluhan dan informasi mengenai bahaya tentang pentingnya bahaya dari narkoba, HIV maupun AIDS supaya tidak ada yang tertular lagi tentunya. Oke, untuk mencapai tujuan itu kira-kira kegiatan apa nih bakal Mahadi rancang ke depannya? Untuk kedepannya kegiatannya tidak jauh-jauh dari sosialisasi sih. Tentunya kita juga wajib setiap kelas mampu untuk memberikan informasi tentang bahaya tersebut. Bahaya tersebut yang saya maksud di sini tentang bahaya narkoba supaya tidak istilahnya coba-coba lah tentang hal itu. Kalau udah sekali nyoba kan tentunya terjerumus ketagihan. Pokoknya dampak yang narkoba negatif dah pokoknya. Oke, terus ini baru yang terakhir nih. Bang Adi bisa nggak sih kasih pesan-pesan nih ke teman-teman yang di luar sana, terutama kalangan kita nih Bang, kalangan remaja, apalagi anak semansa. Nah itu kasih pesan-pesan memang biar mereka itu nggak berani mencoba-coba itu, atau nanti mereka terjerumus di dalam penyalahgunaan narkoba, HIV AIDS, kenakalan remaja, dan lain-lain. Baik, untuk pesan dari aku sendiri, jangan pernah coba-coba deh tentang narkoba itu. Untuk
HIV/AIDS juga. Misalnya kita terjerumus ke dalam narkoba. Narkoba kan bikin nggak sadar. Kita dalam kondisi nggak sadar tersebut kan bisa saja kena HIV maupun AIDS secara tidak sadar. Misalnya tiba-tiba ada yang masukin darah ke dalam tubuh kita, ada yang nularin lewat hubungan seks. Walaupun saya waktu itu kan misalnya di posisi yang tidak sadar. Kita di sana juga wajib waspada. Maka dari itu kita menjauhi hal-hal yang berbau negatif. Untuk perlu diketahui juga, bukan dampak negatif saja yang ditimbulkan oleh narkoba ini. Nah, dampak positifnya di lingkungan kesehatan. Misalnya kita pada saat operasi kan pengelukan bius ya pada saat supaya pasiennya tidak sadar. Itu juga termasuk narkoba, tetapi dalam sisi positifnya. Oke, berarti narkoba itu belum tentu semua itu berdampak negatif. Narkoba itu sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan secara benar, bukan disalahgunakan ya Bang ya? Yeah. Oke teman-teman, mungkin segitu aja episode Chips Speak kali ini. Saya Baska. Saya Mang Adi. Sign out.